Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin kiram, utamanya para alim, para ulama, para asatidz, lupa kepada sepuh ini sepuh, pejuang-pejuang kita, pada para mujahid mujahidah, lupa kepada seluruh yang ada di sini, yang tentunya semuanya dari anak bangsa yang terlepas dari segala macam yaitu egoisme, yang seluruhnya bersatu di sini, dari umat Islamnya, dari umat Kristianinya, dari seluruh anak bangsa yang telah hadir tengah-tengah kita. Tidak ada lain, tidak ada bukan satu tujuan, yaitu untuk memperbaiki bangsa ini. Insya Allah. Lupa pada saudara kami, perjuangan beliau Bapak Taufik, sudah lama kami bareng-bareng berjuang. Kemarin waktu Prabowo Sandi juga kami sering bertemu di medan juang, medan tempur yang sangat bergejolak. Alhamdulillah, seperti masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus berjuang membela bangsa dan negara kita. Lupa kepada seluruh tim advokat dari yaitu Solo yang diketuai oleh Bapak Lang, dan juga dari saudara-saudaraku di Sragen, khususnya dari yaitu pengurus kami dari sini, orang tua kita, pejuang kita, Bapak Kiai Haji Suwandi, dan yang lainnya dari orang tua kami semuanya yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi sedikit pun dari rasa hormat kami dan kecintaan kami kepada beliau semuanya. Tak lupa pada para mujahidah yang selalu setia mendampingi mujahidnya untuk berjuang. Tak lupa juga kepada yaitu yang mempunyai tempat ini daripada keluarga besar Ayam Geprek yang telah berikan tempat ini. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tempatnya. Tak lupa juga kepada seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, saya di sini ditunjuk untuk mewakili daripada kami Sragen untuk mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan di kota Sragen, yang mana kami sendiri di Sragen tidak pernah sedikit pun untuk mundur dalam perjuangan saudara. Insya Allah kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya yang dari Solo, dari manapun Anda berada, yang telah tiba di Sragen untuk berkumpul bersama dalam satu tujuan, yaitu membela tanah air kita. Ya, insya Allah kedatangan Anda semuanya akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang soleh, dan insya Allah menjadi semakin semangat perjuangan kami di Sragen untuk menegakkan yang hak dan memerangi batil, saudara. Takbir, merdeka. Jadi harapan kami, ya, kami di Sragen mengucapkan terima kasih sekali apabila nanti ada kurang lebihnya dalam menyambut Anda semuanya, ya. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya, terutama dari keluarga besar kami Sragen, ya. Bila ada nanti kurang lebihnya dalam menyambut Anda semuanya,
benar-benar kami tidak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami di Sragen ya, yang alhamdulillah kami telah mendapatkan kendaraan baru, telah mendapatkan yaitu senjata tempur yang baru, telah mendapatkan senjata pelapis baja yang satu, yang siap untuk perang, yang siap untuk menggempur musuh, yang siap untuk memberontak daripada musuh-musuhnya agama Allah, musuh negara yang bernama kami, saudara. Dulu ada kendaraan kami namanya Bugis, ada namanya FBI, ada 22, ada Amstrak di Sragen, dan alhamdulillah Allah telah berikan satu kendaraan yang bernama kami yang akan kami jadikan senjata yaitu alat perang dari kendaraan kami untuk memberontak musuh, menghancurkan kemungkaran saudara negeri ini. Betul? Siap berdoa? Siap berdoa? Siap membela kebenaran? Siap menjaga NKRI? Siap menjaga bangsa kita? Siap hancurkan kemungkaran? Siap hancurkan kemungkaran? Hampir! Hampir! Merdeka! Tapi saudara, untuk semuanya ini kendaraan perlu dirawat, saudara. Jangan sampai kendaraan nanti hancur porak-poranda karena nggak kerawat. Ya. Di Sragen sudah mulai ada gerakan-gerakan yang melawan menentang kami. Ini bukti kami memang mulai diperhitungkan, saudara. Betul, betul, betul. Kalau kami nggak diperhitungkan, nggak dilihat, saudara, udah biarin aja, nggak apa-apa. Ternyata saudara, ada beberapa makhluk, ada beberapa manusia yang menolak kami, saudara. Apa katanya? Sragen tak butuh kami, katanya. Padahal kami tidak ada tujuan apa-apa kecuali untuk menegakkan kebenaran, kecuali kami didirikan karena yaitu gerakan jiwa, gerakan nurani, gerakan iman, melihat daripada bangsa asli, keadaan negara, keadaan bangsa, dan kalau mau dan memang kami harus tampil itu, saudara. Betul? Takbir. Ya kami harus tampil memang karena situasi kayak gini, ya. Dan perlu diingat, ya perlu diingat bahwa kami ini hadir karena gerakan jiwa, gerakan nurani melihat situasi kayak gini ini, ya. Dan perlu diingat rumor-rumor keluar bahwa kami akan berontak ke negara, bahwa kami adalah yang akan memerangi negara, bahwa kami adalah musuh negara. Ini keliru, saudara. Baru digaris bawahi, baru orang-orang yang ngomong begitu, dengarkan semua kalian, buka kalian, buka mata kalian, bahwa kami bukan musuh negara, bahwa kami bukan musuh aparat, bahwa kami bukan musuh polisi, bahwa kami bukan musuh tentara, bahwa kami bukan musuhnya dan pemerintah. Kami adalah musuhnya kemungkaran, kezaliman, dan seluruh berbagai kemaksiatan. Betul? Dimanapun ya ada yaitu kemungkaran, siapapun mereka ya akan kami lawan, saudara. Ya. Karena apa, saudara? Dimanapun kemungkaran, hak dan batil sampai apapun akan terus berhadapan-hadapan, saudara. Betul? Betul. Tidak akan sampai apapun yang hak dan batil tidak bersatukan. Betul? Betul. Hak dan batil harus terus berhadapan-hadapan, saudara. Betul? Haknya akan memperkuat diri dan yang batil akan terus melawan. Betul? Makanya yang hak harus terus berjuang apapun resikonya. Betul? Siap berjuang? Siap berjuang? Betul? Siap tuh batin? Tak takut? Siap berjuang? Betul? Ditangkap polisi? Betul? Di penjara? Diproses? Takbir. Ya. Jadi harus benar-benar siap, ya. Karena apa? Resiko Anda adalah dengan hukum. Resiko Anda ditangkap dengan aparat. Resiko Anda cari-carikan pasal untuk Anda biar kendor, biar hancur berantakan perjuangan Anda. Tapi kalau Anda terus tidak peduli kemungkaran apapun, yang penting kita masih bisa kita lawan gerak sampai kita menghabiskan. Betul? Terakhir, lama-lama ya, jadi perlu dicamkan ya bahwa kami bukan musuh negara. Betul? Kami bukan musuhnya aparat. Betul? Kami bukan musuhnya dari negara. Betul?
Kami musuhnya kemungkaran, kedoliman dan kemaksiatan, betul. Dimanapun ada kemaksiatan kami lawan, saudara. Dimana ada kemungkaran kami lawan, saudara. Walaupun kemungkaran itu, saudara, dibentengi oleh benteng yang kuat, dibentengi oleh pesawat tempur, dibentengi oleh tank baja, kami akan datang melawan, betul. Siap melawan? Siap melawan? Betul. Takbir. Jadi tolong jangan ada merasa takut sedikit pun dengan perjuangan, ya. Jadi Anda perlu tahu, kalau ada yang itu kemungkaran, bukan masalah antara pemerintah dan kaminya, ya. Kami adalah melawan kemungkaran, melawan kezaliman, saudara ya. Jadi perlu tahu bahwasanya seandainya ada pemerintah yang baik, ya, ada yang ribut antara kiai dan aparat, saudara umpamanya, ya. Sementara aparatnya yang hak, ya, yang batil, maka saudara kita wajib membela aparat yang hak, betul. Bukan antara aparatnya dan bukan antara kiainya, antara hak dan batil. Siapa pun yang batil, mau kiai, mau ustaz, mau pejuang, kalau batil wajib dilawan, betul. Tapi yang hak, siapapun yang hak wajib kita bela, ya. Ada ustaz batil, ada polisi hak, bela yang mana? Bela yang mana? Bukan karena polisi dan ustaz, saudara, karena polisinya hak, ustaz yang batil, wajib kita lawan ustaz yang batil, betul. Bukan masalah polisi dan ustaznya, bukan masalah kiai dan ustaznya, bukan masalah kiai dan juga aparatnya. Siapapun yang batil wajib kita lawan. Sebaliknya, saudara, kalau ada kami yang hak, ada pemerintah yang batil, lawan yang mana? Lawan yang mana? Bela yang mana? Bela kami, saudara. Ada kami hak, pemerintah batil, bela yang mana? Bela kami, saudara. Makanya jangan dibolak-balik, ya. Kami bukan lawan perintah, kami bukan lawan aparat, kami melawan kemungkaran. Siapapun kalian, mau aparat, mau pejabat, kalau mungkar, kami datang melawan, saudara, betul. Lawan saja udah, jangan takut-takut. Ini demi bangsa kita, demi negara kita, demi anak kita. Siapapun yang mungkar, yang batil, coba merusak negara, coba merusak undang-undang, lawan, betul. Itu dari kami, mohon maaf, ya. Jadi jangan takut. Kita berjuang demi Allah dan Rasulnya, demi bangsa dan negara. Apapun yang terjadi, ya, kami harus tetap berjuang, betul. Setuju? Berani? Siap berjuang? Siap berkorban? Siap berdarah-darah? Takbir! 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 Sallu ala Nabi! Merdeka! 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 Hidup NKRI! Berkamat insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad an kulli sahabati usul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima awdi wal khadim lima sabaq نشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق دمهم, Allahumma aqlil adadahum. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, hari ini berkumpul kami semua tempat ini bersama saudara kami di kami, ya Rabb. Kami hanya ingin meminta ridho-Mu, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Kami hanya ingin meminta pertolongan-Mu, ya Rahman Rahimin. Kami hanya ingin meminta lurus niat kami dalam berjuang ini, ya Rabb, ya Rahman Rahimin. Kami berkumpul di sini melihat situasi bangsa kami seperti ini, ya Rabb. Tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah kami semua, ya Allah. Bila kami, ya Rabb, tolongan, ya Rabb. Bila kita tunjuk, ya Rabb, ya Rahman Rahimin. Ya Rabb, ya Rahman, hanya Engkau yang punya kekuatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma baddid syablahum. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh kami, ya Allah. Allahumma farrik dam'ahum. Ya Allah, porak-porandakan musuh-musuh kami, ya Allah. Aqlil adadahum. Ya Allah, sedikitkan bilangan musuh-musuh kami, ya Rabb. Siapapun yang akan merusak bangsa kami, hancurkan mereka, ya Allah. Siapapun yang coba-coba merusak negeri kami, ya Rabb, porak-porandakan mereka, ya Allah. Siapapun yang coba-coba untuk merusak negara kami, ya sedikitkan bilangan mereka, ya Rabb. Ya Rabb, hanya padamu kami meminta, hanya padamu kami minta pertolongan, ya Rabb. Selamatkan kami
semuanya. Bila kami keberanian untuk membela kebenaran ya Rabb, bila kami berani untuk berani yang hak, hancurkan yang mungkar ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Maka dari itu ridhoilah pertemuan kami di siang hari ini untuk berjuang membela bangsa kami ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi waqti subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan sekaligus doa yang disampaikan oleh Ustadz Malam. Alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan cas di Bapak Duke. Jadi cor lagi suwak melawak itu setrum anyar. Setuju? Ini luar biasa ini. Jadi kita perlu mendapatkan suntikan-suntikan sajir biar hati kita itu enggak kecil, biar hati kita itu enggak penakut gitu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, untuk menyelingi acara ini sebelum dilanjutkan kita menyanyikan lagu Ada Negeri ya. Ada. Kami bertanah air satu. Aku nek semakin irit-irit jawab Banten gitu. Nah, ini penunjukan semangat. Kami bertanah air satu. Ya mantap ibu-ibu semangat tenang nih. Gara-gara dicas Ustadz Mala. Kemudian selanjutnya kami berbangsa satu bangsa. Kami berbahasa satu bahasa. Kami merdeka. Baik, mari kita nyanyikan lagu Padamu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Ben boten kemeng, Pak. Monggo. Orasi kebangsaan dan pemaparan kontroversi Undang-Undang Omnibus Law yang akan dibawakan oleh beliau Bapak Dr. Muhammad Taufik, Magister Hukum. Waktu kami persilahkan. Kami merdeka. Saya duduk apa berdiri? Berdiri ya, di depan sini. Kameranya bisa ke sini. Sakit ya, kan dari situ nggak apa-apa kan ini live kan. Jadi salah satu senjata kita, ya, salah satu senjata kita itu adalah sekarang menggunakan media informasi. Kenapa? Kalau teori demokrasi itu kan kita mengenal legislatif, DPR, yudikatif itu adalah pengadilan, kemudian eksekutif pemerintah. Hari ini ketiganya adalah sama-sama bahu-membahu membela pemerintah. Betul apa betul? Betul. Begitu juga media massa. Saya masih ingat ketika saya masih mahasiswa, saya itu sering ditangkap Pak Polisi. Jadi saya kalau ketemu Pak Polisi nggak pernah
kaget dan tidak pernah takut. Kalian juga harus tidak pernah takut. Yang takut sama polisi itu mestinya Joko Chandra dan kawan-kawan, betul ya? Atau polisi jahat yang bawa narkoba sabu-sabu 16 kilo, itu yang takut sama polisi. Kita enggak. Polisi itu hukumnya sama dengan sipil. Tahu maksudnya? Kalau polisi salah, penjaranya ya di Sragen sana, ya di LP Sragen. Jadi tidak beda dengan itu. Baik, sebelum mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah khaliqul alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul maksum. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu, bapak, wabil khusus, para alim, para ulama yang insya Allah dirahmati Allah. Begitu pula sahabat-sahabat saya yang lain, juga saudara-saudara saya yang non-muslim. Sama-sama kita berdoa. Saya mau memberikan satu inspirasi atau satu usulan ya, yang selama ini masuk wilayah tabu. Kita selalu mendengar cerita bahwa yang memerdekakan Indonesia Bung Karno. Benar apa salah? Betul, jawabannya adalah salah. Ingat pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Betul tidak? Betul. Jadi kalau ada anak keturunan Bung Karno mengatakan yang memerdekakan Indonesia Bung Karno itu salah, tidak baca sejarah. Maka umat Islam, tadi waktu offline saya bilang sama Ustadz Malah, betul ini partner saya. Dari malam ke malam pada saat itu kita dukung Prabowo. Ya karena capresnya cuma dua, Pak Joko Widodo sama Prabowo. Kalau sekarang Pak Prabowo jadi meong, yaitu urusannya Partai Gerindra ya. Karena saya bukan partisan partai. Mas Rus itu tahu, yang lain sini juga tahu. Partai saya terakhir itu ya P3. Saya nggak pernah keluar partai. Saya nggak pernah pindah partai, nggak pernah cari nafkah dan nggak pernah cari makan di partai. Jadi itu. Oke. Baik, sebelum nanti substansinya kait dengan Andi Basro, saya ingin luruskan dulu. Nah ini kameranya biar bisa dekat. Ya. Saya kan juga mengajak salah beberapa mahasiswa saya itu ada polisi, ada tentara. Nah ini saya sampaikan, ini buku saya terbaru. Namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan Undang-Undang Subversi. Ini sekarang menjadi hantu, seolah-olah menjadi Undang-Undang Subversi, karena ini paling gampang untuk memenjarakan seseorang. Nah padahal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 2 kali mengalami perubahan, pertama nomor 11 2008, kemudian dirubah menjadi 19 2016, ini diinisiasi, diciptakan dalam rangka 3 hal. 1. Melindungi pengguna jasa informasi, melindungi penjual jasa informasi, dan yang ketiga melindungi orang yang memproduksi jasa informasi. Tapi ini sekarang menjadi undang-undang subversi. Kalau orang tidak cocok ditangkap dengan tuduhan, pasalnya cuma 2 yang sering digunakan. Pasal 28 tentang sara, suku, agama, dan rasisme, dan yang kedua pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan. Sebenarnya itu cukup dijalankan dengan pasal-pasal KUHP. Tetapi kenapa penguasa memakai ini? Karena ancaman pidananya lebih tinggi. Ancaman pidananya 6 tahun. Kalau penghinaan 310 sampai 315 itu cuma di bawah 9 bulan, tidak bisa ditahan. Jadi kita luruskan semua. Saya selalu katakan, dimanapun saya berdiri, dimanapun saya berada, saya bicara, beranilah karena tahu, takutlah juga karena tahu. Jadi kita tidak boleh takut karena tidak tahu, kita juga tidak boleh berani karena tidak tahu. Oleh sekarang, pahamkan undang-undang ini, pasal-pasal tersebut sifatnya delik aduan. Ya. Kalau praktek selama ini orang main tangkap itu salah. Saya bilang, kenapa disebut delik aduan?
delik aduan itu hanya bisa diperiksa polisi kalau ada yang mengadu, sementara yang menimpa Abangda Syahganda Nainggolan, yang menimpa adik saya Jumhur Hidayat, yang menimpa Gus Nur, itu semuanya yang nangkep polisi. Jadi bukan delik aduan, itu salah penggunaannya. Nah pertanyaannya, kenapa yang salah dipakai? Karena masyarakat tidak tahu. Masyarakat itu berpikir kalau penegak hukum itu punya hak apa saja. Tidak. Ketika Anda mau menggeledah rumah Anda, mau digeledah, harus ada penetapan dari pengadilan dulu. Ya, kita mau diambil barang-barang nggak bisa, kecuali itu tertangkap tangan. Jadi ketika sedang nyopet, sedang merampok nggak perlu, tetapi besok tetap ke pengadilan membuat penetapan bahwa rumah ini digeledah. Jadi bukan seperti itu. Saya wajib menjalankan. Maka di video saya yang terbaru saya bilang, mohon para yang amat terpelajar, yaitu para guru besar, para yang terpelajar, para dokter, kembalikan marwah hukum, marwah undang-undang ITE ini ke persoalan yang sebenarnya. Undang-undang ini bukan untuk nangkepi orang kritis, bukan untuk nangkepi orang yang berbeda pendapat, juga bukan untuk nangkepi orang yang tidak sepaham dengan Pak Jokowi. Betul apa betul? Faktanya ini sekarang menjadi undang-undang anti subversi yang tidak cocok ditangkap. Ya, nggak boleh itu, nggak boleh terjadi. Nanti buku ini saya berikan kepada koordinator advokasi kami Sragen. Pesan saya cuma satu, buku ini dibaca. Jangan cuma dipakai foto-foto buat selfie. Saya lebih suka buku ini lengkap, banyak coretannya, membuktikan dia pernah membaca. Seorang aktivis harus baca ini, dan insya Allah nanti Ustadz Malakun Naifi juga saya aturi. Ya. Baik, itu pengantar saya. Tadi saya lupa. Ya. Saya berharap kami juga merekrut dari kelompok-kelompok yang non Muslim. Ketika kita memerdekakan itu, kita juga dengan Muslim. Jihad itu kan secara garis besar ada dua, jihad asgar. Itu Muslim semua menegakkan tauhid, tetapi ada jihad akbar. Sekarang ini kita jihad akbar. Nanti mohon koreksinya ya tadi. Karena banyak musuh dalam selimut. Betul nggak? Bicara Pancasila dia yang tafsirkan. Aku Indonesia, aku Pancasila. Ya. Giliran Menteri Pemuda dan Olahraganya yang dari NU korupsi kok nggak komentar. Betul nggak betul? Iya, tapi persoalan-persoalan kecil sampai memiliki target supaya orang itu dipenjara. Dan benar, saya mesti luruskan. Ya. Saya tidak punya problem dengan polisi. Saya kenal polisi dari pangkat brigadir sampai bintang. Ya. Wakapolda itu junior saya. Ya. Brigjen Abioso itu alumni SMA 3 angkatan 92. Ya. Jadi itu sahabatnya adik saya. Direkturnya saya kenal, Direktur Intel, ya, Kombes Gustawan, mantan Wakapolres Sragen. Itu kalau panggil saya Kang As, fotonya saya ada, Kang ngaku-ngaku. Ya. Terus kemudian Direktur Kriminalnya Pak Budi yang sekarang pendidikan Kombes itu juga manggil saya Kang Mas. Ya. Jadi kalau orang datang ke kantor polisi takut, mungkin kasih duit, mungkin loh ya. Kalau saya datang ke kantor polisi malah dikasih duit. Ya. Mereka sahabat saya. Jadi saya ingin luruskan, kita belajar sama-sama belajar. Baik, tadi saya dipesan oleh Mas Rus, ya, saya untuk menyampaikan omnibus law. Kebetulan 7 bulan yang lalu, bulan Maret, bertempat di Gedung Umat Islam Kartopuran, video saya kira-kira seminggu 2 minggu ini viral kaitannya dengan omnibus law. Ya. Jadi baik, oleh karena itu omnibus law ini juga menyangkut semua agama. Saya berharap kami Sragen juga merekrut yang non Muslim. Kita dulu melawan PKI dengan orang Marhen juga, ya. Dengan orang PNI. PNI kan ada dua, PNI Marhen sama PNI ASU. Ya. PNI ASU itu yang pro PKI. Ya. Anda nggak perlu takut bicara di panggung begini kalau ngerti rumusnya. Tadi kan saya bilang berani karena
terukur, takut juga karena terukur. Kalau asal berani, repot nanti. Kalau asal takut ya Anda tidak jadi manusia. Ya. Kalau mau belajar menjadi pemberani, datanglah ke pondok Gontor. Anak saya yang pertama itu lulusan Gontor, sekolahnya 7 tahun, terakhir abdinya di Asalam. Apa yang ada di pondok Gontor? Ya. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Ada pilih yang mana? Nanti saya bilang begini, dicatat provokasi itu ada di pondok Gontor, saya ajak ke sana. Benar ya kan ya? Jadi sama juga ajarannya Pak Buya Hamka. Kalau manusia hidup, bekerja sekedar bekerja, monyet dan babi itu juga hidup dan bekerja. Betul apa? Omnibus Law ini mengangkut 97 undang-undang. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tafsirannya adalah kendaraan besar, dengan memberlakukan satu undang-undang Omnibus Law, maka peraturan-peraturan yang lain itu menjadi tidak berlaku. Bahaya apa bahaya? Bahaya nanti yang jadi anggota DPR di Sragen, tidak kumanan perda itu bisa dibubarkan oleh presiden. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Saya baca naskahnya, mari berdebat dengan saya yang nggak sepakat. Jangan nuduh saya bikin hoax. Jadi naskah RUU Omnibus Law itu sudah saya baca 8 bulan yang lalu. Kemudian bulan Maret saya ngisi diskusi. Kemudian diskusi itu disiarkan oleh Radio Bravos Jakarta dan kemudian itu menasional. Ya. Jadi yang pertama undang-undang besar yang mengangkut undang-undang yang lain, itu poin pertama. Poin kedua, Omnibus Law ini mendegradasi peran dari DPR RI. DPR RI dan pemerintah di dalam membuat undang-undang namanya joint cooperation. Jadi kan tidak mungkin ada undang-undang dibuat Masya Allah. Alhamdulillah, itu mampir ngombe sih. Jadi, kalau kita yang kedua, kita bicaranya tadi bahwa ini mendegradasi peran DPR RI. Kenapa? Karena yang namanya undang-undang itu dibuat di pemerintah, disahkan, disetujui DPR. Betul apa betul? Yang ini yang terjadi tidak. Jadi ini melanggar pasal 20 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Membuat undang-undang itu harus pemerintah dengan DPR, nggak bisa. Karena boleh saja pemerintah membuat peraturan pemerintah mengganti undang-undang atau dalam bahasa yang lain undang-undang darurat. Tetapi tetap dilegislasi, disahkan di DPR, termasuk Undang-Undang 1 2020 yang menghabiskan uang 504 triliun untuk COVID itu, ya. Tetapi faktanya yang hanya untuk COVID-nya hanya sekitar 77 triliun. Selebihnya itu untuk apa? Ya untuk itu, nalangi duit-duitnya konglomerat, termasuk kerjasama dengan Jarum Kudus, ya kan? Kalau lihat dari pendidikannya itu kan ya wis ora pokro, ya luwih gagah saya. Dari duit, dari gedhe, dari ilmune, ya. Menteri kok hitungannya pulsane piro kan gitu. Ya. Ya. Itu jadi yang undang-undang itu nanti mendegradasi peran DPR. Kemudian yang ketiga, bahayanya dari RUU Omnibus Law ini bahwa di dalam RUU Omnibus Law ini sama sekali tidak mencantumkan 4 hal. Negara yang bagus itu cuma 4: melindungi hukum warga negara, mensejahterakan warga negara, memberikan sandang dan pangan warga negara, dan mencerdaskan warga negara. Pasal-pasalnya enggak ada yang bunyi itu. Ya, yang diselundupkan apa? Anda tidak tahu. Yang diselundupkan adalah salah satu yang bahaya dari ini adalah mensahkan berdirinya ibu kota negara baru.
Saya kebetulan bulan Juli 14 sampai 17 Juli berkunjung ke Pasir, itu di Balikpapan, masih dari pantai itu sekitar 3 jam dengan mobil kecepatan 90-100. Ini kan penilapan yang keempat dan sangat berbahaya ini. Ini ada yang buruh nggak atau juragan semua? Buruh aja yang kita buruh. Ya, yang paling bahaya RUU Omnibus Law ini tidak memberikan sanksi kepada pelanggar lingkungan hidup. Artinya korporasi atau perusahaan yang melakukan kejahatan tidak bisa dihukum, cukup diberi denda. Jadi kalau dia membuat limbah, ya kemudian menimbulkan kematian, nggak bisa dihukum karena cukup diganti denda. Oleh karena itu 4 hal ini harus Anda cermati. Ya, setuju atau tidak kalau ini disahkan? Sekarang kita bicara akademis. Kalau ada yang mendebat saya, yang saya baca adalah naskah pertama setebal 1028 lembar. Jadi kalau ada orang saya menyebarkan hoax, nah kamu pernah baca belum? Yang terakhir ini kan yang ke-6 edisinya lembarannya cuma 828 lembar. Ya, Bapak mantung-mantung perso Pak. Bapak ini katanya. Nah, ini lama-lama saya jadi kubalek ini. Kurang satu Mbak, tidak jurbe bingung Mbak. Ini ada kopi, ada teh, ada air mineral. Ya, nggak apa-apa sekali waktu dimanjakan ngomong mangan ini ngomong kok. Ya, jadi 4 hal itu sebuah keniscayaan. Karena kita bernegara itu fungsinya cuma satu, melindungi kepentingan warga negara dan mensejahterakan. Itu ada di bukan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, kalau negara sudah tidak punya itu, pertanyaannya mana yang disebut peran negara? Peran negara itu apa? Melindungi itu yang utama. Yang kedua, kalau ditarik dipersempit lagi, mensejahterakan. Terus apa lurus? Jadi sebenarnya kalau kita kena pandemi COVID-19, kalau tadi anggarannya 500,4 triliun, harusnya yang namanya rapid swab itu tidak perlu bayar. Beres atau betul? Yang bayar itu swab. Betul apa betul? Loh, apa tujuannya kita bernegara? Nah kalau punya anggaran sebesar itu, masa mau pergi naik kereta api harus rapid dulu, bayar sendiri, tarifnya macam-macam, betul nggak? Awal-awal itu kalau kita pergi ke RSUD, ya kalau pesawat, betul, tarifnya itu Pak, swab itu tarifnya macam-macam. Saya kemarin naik kereta api nggak pakai itu, saya ngeyel tapi bisa masuk. Oh iya, ini pengacara. Semua pengacara. Saya ingin sampaikan dulu kaitannya dengan mensejahterakan tadi. Kenapa saya bilang pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 itu berbunyi hukum kita itu bersifat nasional aktif. Maksudnya apa itu dan apa? Seluruh Indonesia. Bukan, nasional aktif itu mengikuti kemanapun warga negara Indonesia itu pergi. Artinya kita dapat perlindungan. Iya, jadi pembentuk undang-undang ini pinter, super pinter lah dibandingkan kalau Mendikbud, Menteri Olahraga, sama Menteri Tenaga Kerja, Mbak Ida Fauzia. Itu dulu teman saya waktu masih di PKB, ya kan? Masih di PKB ya, saya ketemu sering. Dulu kan tim sama Pak Ustad itu juga ikut waktu calon gubernur. Firman Said dulu kan dia wagub. Jadi ini juga buat Mas Ros, aktivis P3 yang lain. Kalau dulu suara P3 Sragen Pilgub 46 jangan GR, itu ada NU-nya, ada PKB-nya. Kemarin waktu Pilpres ya beda duel. PKB sama NU mayoritas mendukung kita Pak Jokowi, ya. Al-Had gitu aja. Enggak saya tambahi Al-Mukarram. Belum layak ditambahi Al-Mukarram Al-Had. Kalau Ustaz Malakun Haifi ya Al-Mukarram Al-Had rahimakumullah itu layak. Kira-kira begitu ya tadi. Ya, berapa Pak tadi? Tarifnya macam-macam. Negara
harusnya menggratiskan itu semua. Betul apa betul? Nah ini ibu-ibu yang usianya 40 ke atas, dulu kita pernah cacar ya Bu ya. Cacar itu sekali bayar apa boten? Boten, ditemui ada posyandu. Kalian mau protes, itu produk Pak Harto itu. Kalian mau protes, ya? Itu produk Pak Harto. Betul apa betul? Bulog itu produk siapa? Pak Harto. Fungsinya dulu dua, stabilisator dan regulator. Stabilisator itu kalau panennya melimpah dibeli dari petani, ya. Kalau panennya dikeluarkan ada operasi pasar, ya. Itu namanya stabilisator. Regulator menentukan berapa harga beras. Sekarang Bulog itu dijabat oleh mantan polisi juga, ya. Siapa jabat? Apa? Ya Pak Budi Gunawan. Tetapi Pak Budi Gunawan itu juga misuh-misuh matamu. Karena apa? Dia tidak regulator, tidak stabilisator. Sampai ada beras 100.000 ton gosok. Karena apa? Yang kelola swasta bos. Betul nggak? Dulu Bulog itu setingkat menteri, dia jadi regulator dan stabilisator. Nah sekarang enggak, yang menentukan swasta. Jadi bahayanya Omnibus Law ini lama-lama negara itu nggak punya peran. Negara diserahkan kepada pasar. Oleh karena itu saya sepakat dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Apa Anies Baswedan? Anies Baswedan itu cerdas dan berani. Dia mulai merangkul tentara. Kemarin ini hari apa? Hari Kamis. Selasa yang lalu dia bersama Pangdam duduk menemui Kapolda meminta dibebaskan para pelajar dan mahasiswa yang demo Omnibus Law. Kalian juga merapat ke tentara, jangan takut. Tentara itu maunya diajak, nggak mungkin dia disuruh di depan dulu. Kalau Anda ajak dia mau. Jadi mulai hari ini setelah dengar ceramah saya, datangilah pos-pos tentara itu. Kami juga suan ke Kodim, ya, karena ketuanya kami Sargen. Kami ketemu para danramil. Kita tidak tahu perjalanan bangsa ini. Mau saya buka sedikit. Hari-hari belakangan ini ada pergantian besar di Jakarta, yaitu dubesnya diganti dari Korea. Korea ini orang Asia dan anti komunis, ya. Kemudian Menteri Luar Negerinya juga mengunjungi Indonesia. Ya, jadi tanda-tanda ini sudah sinyal. Nah kalau kalian masih sibuk WA-an terus, saya nggak suka. Saya itu masih dimasukkan grup kami atau kasih, tapi saya nggak pernah komentar. Saya dikomentari dari koran, di share gitu aja. Dulu di zaman Prabowo juga begitu kalahnya, bikin 11 grup relawan, wonge menungsone ya podo kaos sing gitu. Kalau deklarasi orangnya ya ini, deklarasi di sana ketemu ini, ya, itu nggak benar. Jadi tadi di awal saya sebutkan, kita berani juga terukur, takut juga terukur. Jangan lagi pakai model-model seperti dulu, semua yang ikut masuk grup, tapi tidak pernah ditata. Besok-besok yang advokasi itu ditatar, jadi tahu kalau dipanggil polisi itu apa. Ini statusnya undangan apa panggilan. Keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Kalau undangan itu tidak ada konsekuensi hukum kalau tidak dihadiri. Ya. Kalau panggilan punya konsekuensi. Kalau 2 kali tidak datang, polisi bisa menjemput, tapi memanggil paksa. Tapi jemput paksa itu tidak ada di dalam UU. Bisa memanggil paksa. Ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu, kita mengubah, mohon maaf ya. Ini yang sudah punya kostum kami lebih dari 1 berapa orang? Itu ada yang aku punya kostum lebih dari 1. Ya, saya aja 1 belum punya. Tapi kan tidak penting buat saya. Ya, yang penting kan ilmu saya, pencerahan saya masuk kepada panjenengan. Jadi di dalam jangka panjangnya negara ini akan diserahkan kepada swasta. Nah pertanyaannya, kalau swasta ini menghegemoni, menguasai hajat hidup kita jadinya apa? Itu kacung,
ya. Jadi kacung ya. Mau Anda jadi jongos. Jangan sekali-kali mau jadi jongos, mau dilayani balik. Islam yang pertama kali membuka perbudakan, ya tadi ya. Perbudakan itu di dalam Rasulullah sudah ada. Artinya di zaman dulu ada perbudakan, di masa Rasulullah dibikin modifikasi perbudakan dibubarkan. Jadi yang namanya omnibus law ini mengarahnya kepada perbudakan karena tadi hak dasar buruh seperti cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan tidak ada. Ini yang saya baca yang nomor 1 loh. Jadi kalau bilang hoax tanding sama saya, jangan bilang saya hoax karena RUU omnibus law ini ada 6. Ya saya bicara ya yang saya baca pertama kali saat belum ramai. Saya sudah tahu, saya bilang waktu itu silakan bikin aksi demo tolak omnibus law. Sekarang saya tanya, berdemonstrasi itu dilarang undang-undang atau diperbolehkan? Diperbolehkan. Saya buka. Presiden yang layak disebut Bapak Demokrasi, ingat ya, Bapak Demokrasi bukan Bung Karno, bukan SBY, bukan Pak Jokowi. Siapa? Pak Habibie. Pertama kali Pak Habibie dilantik jadi presiden panggilan Jaksa Agung. Ya, Jaksa Agung diundang sama wakil Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung, tolong dekat sini di depan saya. Ya siap Bapak. Saya mau tanya, itu berapa tahanan politik? Ada sekitar 102 Bapak. Itu di Jakarta dan di beberapa daerah. Hari ini bikinkan SK penetapan dikeluarkan. Ah, yang benar Bapak, benar. Jadi lahirnya negara Timor Leste Sanana Gusmo itu kan karena berkat Pak Habibie. Walaupun sekarang Timor Leste kere mau gabung lagi, tapi orang mencaci maki Pak Habibie. Benar, bebannya 3 triliun. APBN itu bantuan tertinggi kepada Timor Leste, generasinya generasi muda. Ya, lah saya tahu karena sebagai mahasiswa saya dulu pernah jotosi komandan batalion Menba namanya Carlos Alberto, itu anak Timor Leste. Saya anak tentara wanita, tentara jadi-jadian baik. Ya, jadi waktu itu Carlos Alberto itu jotosi dosen saya duduk gunting poskonya Menba, malamnya ditangkap. Tapi karena kebanyakan pelakunya anak tentara ya ditelepon sama Pak Rektor, keluarkan itu keluarga tentara nanti rame, bener Pak. Jadi habis subuh itu saya dari kantor polisi, waktu itu Polres masih di Banjarsari, ya, sekarang dipakai di komite, saya dikeluarin. Jadi kalau nakal itu saya sudah dari mudanya nakal. Mana anak tentara yang tidak nakal ya? Bedanya saya anak tentara yang dididik sukses. Orang keluarga saya itu 2 dokter, yang bungsu dokter, yang lain ya rata-rata lulusan S1. Baik, saya lanjutkan. Jadi ketika kendala kekuasaan ini dikelola oleh swasta, kita semua jadi promos. Saya buka rahasia. Kenapa harga tiket pesawat mahal? Kenapa? Karena dikuasai oleh swasta, jadi kartel. Kartel itu menguasai. Oleh karena itu dia yang menentukan harga, dulu tidak. Dulu yang menentukan harga itu Menteri Perhubungan dan DPR, sekarang tidak. Makanya pesawat bangkrut. Betul apa betul? Bayangkan pergi ke Jakarta naik Garuda harganya 1,2 juta. Ya, ya kalau boleh yang murah, ya, naik Batavia Air 300.000. Tapi daratnya tidak di bandara, di laut. Ya. Sampai sekarang belum ketemu. Ingat ya Mas ya? Iya. Dan itu kembali kepada Pak Habibie. Pak Habibie sudah mengingatkan pesawat itu beda dengan mobil. Pesawat mobil kalau rusak di bawah, kalau bocor bisa mampir bengkel. Nah, pesawat kalau rusak mampirnya di mana? Ya mampirnya di malaikat. Tinggal malaikat Israel memanggil apa tidak kan begitu. Ya. Nah, jadi saya luruskan Ibu dan Bapak dan jangan berpikir omnibus law tidak berpengaruh. Saya kemarin nyetel radio. Siapa ya ketua Serikat Pekerja Sragen? Dari SPS dia bilang begini. Saya bilang, ya saya nyetel radio. Saya pulang dari Sragen. Saya mesti begitu Pak. Jadi kalau ngomong ini itu karena terukur. Saya nyetel. Buruh Sragen tidak terpengaruh dengan omnibus law. Kita tidak ada yang PHK.
Ini ngomong apa mendem ciu? Ini ngomong apa mendem ciu? Nah, kalau industrinya didatangkan tenaga kerja dari Cina, kemudian pabriknya semua itu diisi dari tukang sapu, korek-korek DC, yang sampai yang mengoperasikan forklift itu orang-orang mereka, kalian kerja apa? Betul nggak? Indonesia masih hidup ini karena ekonomi subsisten. Apa itu subsisten? Ekonomi yang tumbuh dari masyarakat untuk menghidupi masyarakat sendiri. Jadi yang menghidupi pergerakan ekonomi kita itu sekarang itu kaki lima sama warung-warung kecil. Laras apa laras? Pabrik-pabrik itu tutup karena nggak punya modal. Malah beberapa perusahaan penerbangan itu harusnya dibangkrutkan, dipilotkan, membebani negara. Ya. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, ya, literasi kita harus banyak. Kita harus rajin membaca, kita harus rajin berdiskusi, bertatap muka, supaya kita menjadi cerdas dan kita tidak perlu takut. Kita boleh takut kalau kita tahu takutnya di mana. Tapi kalau asal takut, jangan ngomong, nanti ditangkap polisi. Ya karena kita tidak tahu. Ya, kalau kita tahu kita tidak perlu rasa takut. Kemudian di fase berikutnya, bagaimana dengan kaitannya dengan RUU Omnibus Law ini yang harus kita pahamkan kepada masyarakat dimanapun mereka berada. Dua hal tadi, kita bernegara ini kan kepentingannya melindungi segenap kepentingan warga negara Indonesia, mensejahterakan warga negara dan melindungi kepentingan umum. Ya. Sebelum rame-rame di Morowali itu tenaga kerjanya jumlahnya puluhan ribu, saya sudah diberitahu, ya, 3-4 tahun yang lalu kilang minyak di Cilacap itu sudah banyak didatangi tenaga MRC. Iya, saya punya buktinya, ya, kilang minyak. Sekarang ada perusahaan besar yang akan eksodus ke Jawa Tengah. Nah, pertanyaannya, kalau Omnibus Law ini berlaku, nanti semua pekerja bisa di outsourcing. Semua pekerja bisa diisi tenaga global. Bapak-bapak, mas-mas dan adik-adik ini nggak punya lagi kegiatan karena pekerjaan-pekerjaan itu dengan dalih ASEAN Free Trade Area, ASEAN kawasan perdagangan bebas bisa diisi tenaga kerja asing. Menakutkan apa menakutkan? Ya. Terus sikap kita yang kedua untuk mengkritisi ini, sebelum nanti sampai pada kesimpulan bahwa memang kita harus menolak, ya. Yang kedua, kijang satu. Ya, jadi yang kedua apa namanya, memajukan masyarakat ini harus dicerdaskan karena salah satu penyebab ketertinggalan kita, keterpurukan kita ini lebih mempercayai hoax. Ibu dan bapak, kita tidak salah karena dari pertama negara ini menciptakan hoax yang paling terbesar di dunia di dalam sejarah Indonesia apa? SMK diproduksi 7 unit, itu hoax terbesar sedunia, ya. Nah, ketika ada meme-nya kan berbunyi begini, saya orang Indonesia, saya tidak beli pisau, ya. Waalaikumsalam. Ya. Nah, kemudian kita memboikot dan kita juga mempersilahkan warga Prancis memboikot produk mobil kita SMK, ya. Monggo kalau kita memboikot produk Prancis, monggo Pak Mudrik. Langsung Pak Mudrik. Assalamualaikum. Barokahullah Pak Mudrik. Panjang umur, ya, luar biasa. Saya berkawan sama Pak Mudrik sejak saya masih mahasiswa, jabatan saya Korcap Lamia. Sudah berteman sama Pak Mudrik dan tadi juga saya sampaikan Pak Mudrik, sampai hari ini saya itu tidak pernah murtad partai. Partai saya P3 Rakyat sekarang remuk, masih P3. Saya nggak pernah pindah partai atau mencari nafkah dari partai. Baik, saya lanjutkan nanti. Mas, terus
Jadwal saya itu Mas MC sampai jam berapa jadwal saya? Saya kira 15 menit lagi. Oh, 15 menit lagi cukup ya. Ini saya menerangkan Setengah 11 sebelum luhur harus selesai. Wah, masih ada maghrib. Jadi kenapa Abdi Baslo? Tadi di awal disebutkan bahwa dia undang-undang besar menghapus undang-undang yang lain. Nah, persoalan yang utama mestinya menurut saya kalangan politisi khususnya yang duduk di anggota legislatif ini harusnya yang pertama menolak Omnibus Law karena dia menghilangkan satu hak dasar anggota DPR. DPR itu kan fungsinya 3. Apa? Legal drafter, dia bikin undang-undang. Yang kedua fungsinya budgeter, dia menyusun anggaran. Dan yang ketiga fungsinya controller, dia mengontrol. Makanya di dalam teori kekuasaan DPR ini dianggap sebagai checks and balance. Sekarang ini tidak ada. Karena apa? Mayoritas fraksi-fraksi di DPR RI sudah sepakat mendukung pemerintah. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah dominasi mayoritas yang berbuat seenaknya, maka tidak ada lagi peluang-peluang kemudian orang berpikir kenapa tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Ya, kenapa tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Saya jawab, Mahkamah Konstitusi itu hakimnya dipilih oleh DPR, diusulkan DPR, dipilih oleh Presiden. Habis apa habis? Ya habis. Jadi kalau kita mau berpikir membawa Omnibus Law itu ke Mahkamah Konstitusi, itu ibarat kita umbul, apa yang kenal umbul? Ya, umbul itu kartunya balik sama, ya, lap-lep gitu. Kata Pak Mudrik itu lap-lep. Saya sering dengar istilahnya Pak Mudrik. Pak Mudrik itu istilahnya tentunya dibukukan karena bahasanya bahasa khusus. Dulu ada lap-lep, yang namanya lap-lep itu mau diumbulkan kanan jatuhnya yang kena, mau diumbulkan kiri jatuhnya kena. Itu kondisi politik yang sekarang. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah berputus asa membuat kelompok-kelompok semacam ini. Jangan takut Anda dilarang karena tadi Pak Habibie yang pertama kali setelah membebaskan sekitar 102 tahanan politik, Pak Habibie membuat undang-undang yang sangat demokratis, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Apa itu? Undang-Undang penyampaian pendapat di muka umum atau Undang-Undang unjuk rasa. Kalau Anda mengadakan kegiatan politik semacam itu termasuk di jalan, pasal 10 Undang-Undang 98 cuma satu syaratnya, membuat pemberitahuan. Ada yang viral berdebat itu, ada polisi menegur, polwan menegur, adik-adik mahasiswa, demo itu harus izin. Tanya sama Mas, kebetulan Mas itu nggak pakai hijab juga, tanya, izinnya di mana Bu? Undang-undang apa, pasal berapa? Nggak bisa jawab polisi-polisi wanita. Adik mahasiswa ini bisa, itu diatur di pasal 10. Setelah pasal 10 diatur lagi di pasal 13 ayat 1 A, B, C, D, dan E. Di situ bunyinya, setelah menerima pemberitahuan, maka kepolisian wajib menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan. Di ayat A, pasal 13 tadi. Di ayat B disebutkan polisi mempersiapkan pengamanan, yang polisi mengawal dan melindungi sampai selesainya acara. Ini undang-undang tidak pernah dicabut. Jadi kalau Anda semua berkumpul menyatakan pendapat, baca itu, bawa itu, buka ya. Kan ini ada, jangan cuma share, ada tulisannya di share sini, berita sana. Share itu yang tegas. Dibuka Undang-Undang 998, baca pasal 10, baca pasal 13. Kenapa harus pemberitahuan? Karena itu hak berdemokrasi, hak dasar, sebagaimana pasal 28 ayat E, kemerdekaan berserikat, berkumpul, nyatakan pendapat dengan lisan dan tulisan dijamin undang-undang. Kalau kegiatan semacam itu dilarang dan kemudian ditanggapi, artinya kita mundur. Dunia manapun sekarang sudah memakai hukumnya hukum progresif. Apa itu hukum progresif? Orang yang bersalah tidak perlu harus ditangkap. Orang yang bersalah tidak perlu harus ditahan. Ya,
Oleh karena itu muncullah banyak peraturan. Nah, negara kita ini berbalik. Kita tidak memakai undang-undang progresif, tapi undang-undangnya apa? Undang-undangnya represif, ya. Itu yang di sana itu Mbak Tur ya, yang Mbak Tur ya. Assalamualaikum, lama tidak ketemu kan? Alhamdulillah dari sejak 02 ketemu ya Mbak. Meskipun sekarang masih kalah nggak apa-apa ya. Satu ketika pasti menang. Ya, berjuang itu. Jadi Ibu dan Bapak dan saudara-saudara yang sangat saya hormati, di akhir bagaimana sikap kita bikin kelompok-kelompok diskursus semacam ini. Kelompok BAG itu tetap harus ada. Nah, ini satu tips saya, kelompok WhatsApp group. Ibu Bapak semuanya punya BA group ya, betul ya. Nah, seperti ini saya memberikan satu contoh. Kami datang. Kalau kita punya grup WhatsApp group kami, semua pembicaraan di sini mau ngerasani Pak Jokowi, mau ngapain saja, itu tidak bisa dijangkau dengan undang-undang ITE. Kenapa? Ini private community. Saya sudah memberikan keterangan ahli itu di 3 tempat. Di Surabaya saya menerangkan seperti ini, di Pengadilan Negeri Palu, dan di Jakarta saya menerangkan. Jadi kalau mohon maaf, kalau kita sekeluarga, saya pun kan punya keluarga sekarang karena sudah punya menantu, saya punya BA group sebanyak 8 orang. Nah, kalau saya ngerasa si A, si B, di mana logika hukumnya saya ditangkap, dipenjarakan? Betul apa betul? Ini penyelewengan terbesar, maka saya matur. Nanti saya berikan kepada ketua kami sini. Saya bilang, nggak boleh, ini melanggar privasi, ini tempat tidur kita. Yang namanya WA group itu tempat tidur kita, betul atau betul? Jadi apapun yang kita perbincangkan di sini tidak bisa dianggap nge-share, upload. Ada istilah hukumnya sendiri. Yang dimaksud nge-share dan upload itu orang yang bukan anggota WAG bisa menerima informasi. Itu namanya nge-share. Maka status Facebook kan ada 2, private sama public. Yang public itu dianggap nge-share, kalau private tidak bisa. Sama di sini. Jadi kalau teman-teman kami seperti Abang Sahkan dan Bulan, kemudian Jumhur Hidayat, ya, Adi Permana ditangkap karena WA grupnya, itu sebuah kekonyolan. Yang ditangkap itu yang menyebarkan. Karena ini perintah undang-undang. Kenapa selama ini? Selama ini kita tidak pernah mau belajar. Kita selalu didikte dan selalu percaya. Jadi besok kalau diperiksa karena kasus WA group, jangan mau ini private community. Yang ditangkap itu yang membocorkan. Lalu di mana ruang WA group ini menjadi milik umum? Kalau Anda membuat status di dalam WhatsApp, ya. Kalau Anda membuat status di dalam WhatsApp, otomatis itu bisa dibaca semua orang. Kita bisa ditangkap, ya, melakukan pencemaran nama baik. Tetapi kalau kita merasa di tempat kita dapat ditangkap, katanya memberontak, bahkan yang terakhir itu naik banget. Adi Permana itu ditangkap karena membuat tulisan di grup NKRI Negara Kepolisian Republik Indonesia. Kalau itu bahasa akademis nggak boleh dilarang, karena faktanya banyak jabatan sekarang dikelola oleh polisi. Betul apa betul? Dari ketua PSRI, ketua Bulog, ketua Poli, ya, kemudian imigrasi, bahkan salah satu direktur Pindad itu juga dari kepolisian. Sudah saya catat sekitar 65% jabatan dikuasai oleh polisi. Nah, kalau kita bicara NKRI Negara Kepolisian Republik Indonesia dalam konteks akademik dengan membandingkan begitu, masa ditangkap? Yang layak ditangkap itu kalau kita bikin negara kepolisian terus bikin aturan sendiri, nah itu namanya makar. Kita tidak pernah melakukan itu. Jadi terakhir saya berpesan kepada para alim, para ulama, asatidz dan pemuda-pemuda, jangan lepas kita komunikasi, dan harapan saya kepada ibu-ibu, karena di pengajian manapun itu yang ramai ibu-ibu, di pengajian Gus Dur itu komunitasnya juga paling banyak ibu-ibu. Harapan saya didik anak kita menjadi cerdas, didik anak kita dengan kaidah-kaidah agama yang baik, dekatkan
kita dengan para alim, para ulama, dan bangun negeri ini dengan semua kekuatan bangsa, termasuk kelompok non-muslim. Karena ketika kita jihad akbar, mau tidak mau kita juga harus merekrut, dan banyak kelompok-kelompok nasionalis yang sebenarnya ingin kita. Itu harapan terakhir saya, mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan kepolisian yang sudah menjagain acara ini sampai selesai. Ya. Sampaikan salam saya untuk Pak Kapolres yang baru, sampaikan salam saya untuk Dirkrim dan juga Dirintel. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah orasi kebangsaan dan sekaligus pemaparan tentang Omnibus Law oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik yang luar biasa. Oke, Ustadz Malah dulu saja. Oke, monggo Ustadz Malah untuk mewakili. Oke. Ini penyerahan kenang-kenangan buku dari Mas Muhammad Taufik. Judulnya apa Mas Niko? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan undang-undang subversi. Oke, jadi undang-undang ITE bukan undang-undang subversi. Oke, siap. Terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi bedone dokter karo provokator ngeten iki. Nek dokter wi nulis, nek provokator iki kan gak iso tulis. Kula yo cilik-cilikan provokator. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum acara dilanjutkan, sambutan dari koordinator Cut Nyakdi. Oh gitu. Oh maksudku biar Pak Mudrik nanti leluasa. Jadi 5 menit, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Mudrik Sangidu, Ketua Kami Jawa Tengah. Presidium Jawa Tengah. Yang kami hormati tim Bapak Sangidu yang dari Jawa Tengah juga. Yang kami hormati Bapak Taufik, ini senior kami di Peranji, dulu menjadi ketua kami, dan kami juga bukan tim sukses gitu. Agak dekat. Iya. Untuk selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak pengurus kami se-Kabupaten Sragen, dan yang kami cintai, kami banggakan Nyak-Nyak, pengurus se-Kabupaten Sragen yang telah terbentuk. Kami beri apresiasi yang setinggi-tingginya pada Nyak-Nyak Sragen yang telah membentuk kepengurusan. Untuk yang selanjutnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini kita dipertemukan di Rumah Makan Geprek dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apa, dan kita selalu memanjatkan kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kita semua untuk berkumpul, bertemu, untuk hadiri acara ini, berjuang untuk negara. Kalau dalam agama amar ma'ruf nahi mungkar. Yang untuk selanjutnya, marilah kita tidak henti-hentinya selalu menghaturkan kepada Allah yang telah memberi keselamatan, kesehatan, rezeki, yang mana pada hari ini kita
ada rezeki, kita dikasih hidangan yang begitu nikmat dari nyak-nyak maupun dari pengurus kami Sragen. Terima kasih sekali. Salam dan salawat selalu kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Kami dari nyak-nyak koordinator Solo Raya menghadiri ataupun dikasih undangan untuk menghadiri acara deklarasi kami Kabupaten Sragen, deklarasi kami kecamatan, deklarasi Cut Nyadin, deklarasi advokat kami. Terima kasih sekali, dan kami juga sebagai pengurus ataupun ketua untuk advokasi nyak-nyak Solo Raya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah sekali. Dan setelah nanti Sragen, kami pun juga akan membentuk untuk tiap-tiap kabupaten. Jadi untuk Solo Raya ini ada 7 kabupaten ya Pak. Ada 7 kabupaten, tapi 1 kota 6 kabupaten. Alhamdulillah Sragen ini sudah mendahului dan belum ada instruksi untuk pembentukan, sudah membentuk. Alhamdulillah sekali. Dan kami mohon nanti Mak Siti juga sebagai Humas di Solo Raya, dan Humas ini nanti sekalian menjadi ketua di kabupaten masing-masing. Jadi mohon Mak Siti, nanti Mak Siti akan kami tarik juga sebagai kepengurusan Solo Raya seperti itu. Dan kami terima kasih sekali kepada nyak-nyak Cut Nyadin Sragen ini yang telah berusaha untuk selalu menegakkan ataupun kita masih berjuang untuk negara, khususnya masyarakat Sragen umumnya, untuk negara Indonesia, agar kebijakan-kebijakan seperti tadi yang Bapak Taufik terangkan itu bisa mengayomi masyarakat ini dan bukan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat kita sendiri. Mungkin dari saya hanya sekelumit saja. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari koordinator Cut Nyadin Solo Raya. Bapak Ibu hadirin, karena beliau Bapak Mudrik Malkan Sangitu telah hadir di tengah-tengah kita, maka sebelum itu kami persilahkan Bapak DRS Suwanti untuk membacakan ikrar dan pernyataan sikap pelantikan kami tingkat kecamatan di Kabupaten Sragen pada Pak Mudrik dan Mas Taufik. Ya, jadi gerakan kami ini sudah seperti yang panjenengan perintahkan, karena dari pengurus kami ada yang beragama Nasrani, Bapak Lim Sing Jing. Nah, Lim Sing Jing. Jadi master pendidikan. Tepuk tangan luar biasa. Merdeka! Merdeka! Indonesia! Silakan Pak Wadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bacakan pernyataan sikap dan ikrar ini, saya sampaikan Pak Mudrik dan Pak Taufik bahwa yang hadir pada hari ini kami memang hanya sekitar 50, karena kami dipilih dari Satgas Covid dan dari keputusan Pak Pandi, Mbah Pandi tidak boleh lebih seket. Oleh karena itu ini hanya perwakilan. Alhamdulillah yang datang ini demikian sudah memenuhi syarat, sehingga kami tidak diseprit. Bapak Pandi tanggung jawab kalau ada apa-apa. Ya kemarin KTP saya sudah diminta untuk di polisi. Oleh karena itu
alhamdulillah Pak, jadi sebenarnya ya tidak itu, tetapi karena situasi dan kondisi maka bisa. Tapi ini tokoh-tokoh Pak dan banyak, dan Sragen 20 kecamatan ini sudah ada semua, jadi tidak usah saya panggil. Ini pelantikan kami tingkat kecamatan sekabupaten Sragen sebanyak 20 kecamatan ditambah Sutnyadin ditambah avokat itu Pak di Sragen. Ini mudah-mudahan nanti bisa action dan bisa lebih baik. Hubungan kami dengan pemerintah cukup bagus. Kemarin kita audiensi dengan Musbida dan kita dengan Pak Dandim dan lain sebagainya juga akrab, sehingga insya Allah Sragen mesra dan tidak terjadi apa-apa. Walaupun ada penolakan sudah saya sampaikan karena kami dianggap memecah belah umat, saya sampaikan polisi. Spanduk seperti itu adalah membuat resah. Tolong itu diselesaikan. Saya sudah sampaikan ke kepolisian dan kelihatannya dari tetel sekali. Demikian sekalian, jadi karena waktu maka saya bacakan saja. Dengan saya bacakan berarti kami se-Kabupaten Sragen tiap kecamatan nanti setelah saya bacakan ini resmi ada. Oleh karena itu nanti kegiatannya kita tunggu komando. Saya kira demikian. Mari akan saya bacakan saja. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar dan pernyataan sikap segenap perwakilan kecamatan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami se-Kabupaten Sragen dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup siap untuk mengikuti jati diri kami dan menjalankan keputusan pimpinan kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia baik dari tingkat pusat, provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sragen dalam rangka segala upaya untuk menyelamatkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang berdasar Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Sragen 29 Oktober 2020. Demikian, dengan ini saya nyatakan sah dan saya sampaikan sedikit bahwa menurut Al-Quran isinya Nabi Ibrahim itu adalah dipelihara Fir'aun. Dia pergi, tapi setelah punya istri dan punya anak satu, dia disuruh menghadap Fir'aun. Bayangkan, dulu dipelihara dan setelah itu lari disuruh Nabi Musa, ya maaf, Musa suruh menghadap Fir'aun. Ini antara lain. Yang kedua, di dalam hadis yang isinya amar ma'ruf yang paling banyak manfaatnya Pak. Saya ingat itu Abu Bakar Basir pernah bilang dengan saya, yaitu memberikan nasihat kepada pemerintah atau penguasa. Itu ganjarannya paling banyak dengan dakwah-dakwah yang lain. Ini, jadi termasuk kami memberikan nasihat supaya negara kita itu lurus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tahun 18 Agustus itu. Saya kira ini aja, bila ada kurang makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian tadi pembacaan ikrar pelantikan deklarasi kami Kecamatan Kabupaten Sragen Sutnyadin dan deklarasi advokat kami. Jadi penyerahan naskah ikrar. Kami Jawa Tengah dan DIY Presidium. Saya ketua Presidium Sragen. Amanah. Merdeka. Iya. Takbir untuk merdeka tok. Oke, terakhir Pak. Ada yang merdeka. Baik, Bapak Ibu, ini luar biasa Pak Kodrik ini umurnya 18 tahun, jadi luar biasa ini. Dan beliau terkenal dengan Jenderal Besar Republik Indonesia, bintangnya 7 Bapak Ibu. Baik, ini sebelum kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Hadirin dimohon berdiri.
kasih hadirin, mohon duduk kembali. Bapak Ibu, tiba saatnya orasi kebangsaan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Mudrik Sekiatewan Malkan Sangitu, Koordinator Presidium kami Jawa Tengah dan DIY. Waktu kami persilahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setengah jam Pak, ini sudah jam 11 jadi nanti setengah 12 selesai. Maaf, saya sambil duduk saja, duduk kaki, tidak begitu sehat lah. Tapi semangat dan hati tetap 45. Amin, ya Rob, amin. Terima kasih waktu berbela saya. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan karunia pada siang hari yang berbahagia ini. Saya minta izin dulu mau terima calon besan dari Alhamdulillah. ini udah mantu yang kedua ini. Tambah satu ya. Kemudian mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan ridhonya pada siang yang bahagia ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka deklarasi kami Kabupaten Sragen dan sekaligus peresmian Mak Kabupaten Sragen. Ini yang menjadikan saya itu kebanggaan yang luar biasa bahwa ini deklarasi ini dilakukan oleh seluruh kecamatan di Sragen yang jumlahnya 20 biji. Tepuk tangan dari kalian. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadikan contoh kami se-Indonesia Sragen menjadi pionir untuk deklarasi yang namanya kami sampai tingkat kecamatan. Salam dan selamat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para panitia, para alim ulama yang saya hormati, ulama yang kami muliakan, ini ada Ustaz Pak Malakunevi, sahabat saya. Alhamdulillah, ya, ada teman adik jaga dari FPI dan yang sangat membanggakan lagi ini juga dari emak-emak, masya Allah luar biasa. Ya. Bapak sekalian, ini saya dapat tugas ini produk orasi kebangsaan dan pemaparan kontrafeksi Omnibus Law. Saya hanya mau menyampaikan saja lahirnya pada kami ini karena negara dalam keadaan sudah oleh dan kalian ya, oleh saya katakan. Kalau ini saya ibaratkan kapal ini sudah mulai miring-miring. Ya, artinya kita semua para penumpangnya ini ingin selamat, dan kalau memang nahkodanya atau presidennya tidak bisa mengamankan, ya kita ganti presiden. Kalau tidak bisa, ya kita lempar sekalian kita ke laut, saudara sekalian ini. Ini yang saya sampaikan. Kedua, saya akan menyampaikan juga ucapan terima kasih kepada seluruh panitia aparat keamanan dalam hal ini polisi maupun dari TNI ya, dan kepada laskar. Jadi saya mohon kepada sekalian, sebetulnya musuh umat manusia itu ketidakadilan. Jadi bukan Pak polisi, bukan TNI, karena mereka ini disuruh untuk mengamankan, karena hidup mereka itu dari sistem komando. Saya hanya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, khususnya keluarga kami dan termasuk masyarakat yang sangat kritis pada pemerintah ini, supaya menghormati mereka. Tetapi sebaliknya saya juga minta aparat keamanan dalam ini TNI maupun Polri itu supaya tahu diri dan bertindak adil dan tidak akan menjadi alat kekuasaan saudara sekalian ini. Ya, taktik Noi menggetarkan. Tidak merdeka itu merdeka apa nih? Merdeka dihapus itu. Tadi sama saudara Taufik disampaikan banyak menyangkut masalah undang-undang, orang berkumpul-kumpul harus begini harus begitu. Sifatnya itu undang-undang beberapa saya tidak tahu, yang intinya itu satu pemberitahuan. Jadi kalau sudah ada pemberitahuan dan kita tuh tidak melanggar hukum, aturan kita pakai semua, ya harusnya boleh ya.
Kalau tidak boleh pihak sana pun kalau dia mengadakan ya harus tidak boleh, sama. Artinya yang namanya hukum itu tidak hanya kepada grup mereka, tapi disamakan hak dan kewajiban warga negara itu harus sama menyangkut masalah hukum. Dan Panglima di Indonesia ini bukan presiden tetapi hukum, ya. Jadi kalau sampai terjadi korupsi pelanggaran hukum, biarpun dia itu wali kota, gubernur, sampai presiden, dia harus dibawa ke pengadilan di jalan kalian. Yang lain ini tadi saya dimintai supaya orasi kebangsaan dan pemaparan masalah kontroversi Omnibus Law. Sebagai seorang Muslim itu sudah diajarkan untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar seperti tadi yang disampaikan juga oleh Pak Suwardi ini tadi. Jadi Pak Suwandi. Jadi kalau kita itu sampai menegur akan memberikan apa itu koreksi atau masukan kepada pejabat itu bukan berarti kita itu mau makar, tapi ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti saya sendiri ini, saya akan sekali-kali saya sampaikan, saya ini bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama. Saya ini itu aktivis. Zaman Pak Harto yang kena aku ditahan setahun, itu persif, orang apa-apa, ya. Keluarga aku dipakai di PKI terlalu tidak apa-apa dan tidak pernah kapok saudara kalian. Jadi kalau sebagai seorang aktivis itu hanya menyampaikan saja. Kalau pemerintah baik harus kita dukung, kalau tidak baik kita ingatkan. Kalau kita kurang baik ya harus kita turunkan, diganti rejim yang baru saudara sekalian ini, ya. Ini nih penting saudara sekalian. Selama kita tidak melanggar hukum bermasalah, ya. Dan saya juga mengingatkan mengimbau kepada seluruh aparat keamanan. Saya tolong Anda sekalian jangan represif pada pendemo, khususnya kepada adik-adik. Itu anak-anak Anda, keponakan Anda, keluarga Anda, dan sahabat kita semua yang ingin membetulkan supaya negara ini berjalan secara lurus, ya. Saya hanya mengingatkan saja, kalau itu terus-menerus secara tidak langsung bahwa Anda sekalian menebar kebencian dan akhirnya Anda harus tahu akan terjadi pembahasan atau seperti kebencian, karena yang pasti siapa yang menebar satu kebencian itu harus pasti akan terjadi yang namanya dendam di dalam masyarakat sekalian. Hampir pasti. Saya mengingatkan saja, tolong perlakuan dengan baik, ya. Selama mereka tidak melanggar hukum, baik. Saya hanya khawatir kalau terus-terusan represi, saya hanya mengkhawatirkan dan jangan disalahkan kalau rakyat akan melawan secara serentak kalian ini. Takbir, takbir. Keberanian adalah kekuatan. Kalau Anda tidak punya keberanian, Anda tidak punya kekuatan. Saya menghormati teman-teman terakhir ini, dari tingkat kecamatan sampai kabupaten sampai emak-emak sampai pun advokasi didirikan, ini luar biasa. Tidak ada sesuatu yang harus takutkan. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian ini. Jadi tidak. Kalau saya juga minta kepada sekalian supaya Anda itu juga membangun silaturahmi yang baik kepada Pak Polisi, kepada Pak TNI, kepada Bupati dan kepada Pak Wali Kota. Ajak dia bicara, ajak dia dialog, ajak dia silaturahmi. Kita buka mata hati, telinga dan matanya supaya tahu apa sesungguhnya yang dimau oleh kami ini. Jangan asal katakan tadi kami memecah belah umat, memecah belah umat. Uji karena rata tersebut. Yang pecah belah umat itu siapa? Yang pecah belah umat itu yang mengatakan Islam Nusantara, yang saya NKRI, saya Pancasila, tetapi mereka ingin menghidupkan paham komunis dalam kalian ini. Allahu Akbar. Tidak ada sesuatu yang ditakutkan. Hidup punya atau mati syahid dalam kalian. Saya sedih selaku ketua persejum kami Jawa Tengah dan perangkat koordinator daerah istimewa Yogyakarta Jawa Tengah. Jangan sampai kita jatuh tiarap, tidak boleh tiarap. Rapatkan barisan bangkit dan lawan ketidakadilan kalian, ya. Lawan kalian, ya. Jangan dulu lawan mereka itu. Dan kepada saudara sekalian, saya minta selaku ketua persejum kami Jawa Tengah, kita sanggup membuat surat penahanan tahanan kepada saudara-saudara kita yang ditahan. Setuju, ya?
Itu nanti biar maktur jenengmu yang angel dulu. Maktur pebutur ya Allah. Ini ya bikin surat dan saya mohon kepada tim advokasi bikin surat resmi kepada pemerintah, kepada Mabes Polri. Kami seluruh Jawa Tengah ataupun elemen-elemen yang cinta pada keadilan membuat surat untuk menjadi yang menanggung bagi berkandida. Setuju ya? Untuk menang besar ke berkandida itu. Demikianlah saya sampaikan. Saya tidak bisa panjang lebar. Ini tadi tidak ada orasi kebangsaan. Sebagai umat Islam itu sudah dituntut ya yang namanya kecintaan kepada bangsa dan negara itu bagian daripada keimanan. Jadi orang sah pulang, orang sah mengaku Pancasila, orang sah nganggo BPIP, orang sah nganggo RUU HIP, bubarkan saja orang manfaatnya. Yang kedua juga menghimbau kepada para wakil rakyat, Anda jangan menjadi bagian bebek daripada pemerintah. Anda terus berani menyalurkan aspirasi rakyat karena Anda digaji oleh rakyat, digaji oleh negara, itu adalah uang rakyat. Demikianlah kurang lebihnya. Semoga silaturahim ini mendapat ridho dari Allah demi kejayaan bangsa, negara, dan agama yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Saya kira cukup, saya sedikit saja saya menambah tidak panjang itu dan sambil menikmati makan Bapak yang sudah saya nanti Pak Menteri nanti di sana aja ruang khusus makannya. Oh iya ya. Lah kayak boloku Pak Make oh. Iya, Boloku ya. Mbak sekalian, jadi alhamdulillah acara pada siang hari ini seragin sudah terlaksana dengan baik dan alhamdulillah juga dari aparat keamanan dari lalu lintas maupun dari usaha-usaha yang datang semua dari Panglima sehingga kita selama di seragin yang tadinya memang datang tidak menentang karena dibatasi dan sebagainya, tapi alhamdulillah sudah bisa berjalan baik. Dan Bapak sekalian, malah kita istiqomah di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ada seorang ulama saja zaman khalifah, siapa namanya saya lupa, tapi intinya ada seorang pencuri, potong kaki, potong tangannya, mencuri lagi, potong lagi, mencuri lagi, potong lagi, mencuri lagi, potong lagi, potong semua, masih mencuri lagi dengan tangan yang kiri, akhirnya digantung. Ya, zaman khalifah. Setelah itu mau diturunkan kepala orang itu khalifah itu datang. Kemudian dicium kepala yang dipotong itu. Lalu katanya, gimana khalifah? Wong ini orang maling kok dicium? Dia mengatakan, saya kagum dengan orang ini. Mengapa kagum? Istiqomahnya ini loh. Saya ada kata istiqomahnya ini digunakan kok yang baik, alangkah indahnya. Jadi kita menghalalkan apa, tetap kita membela Islam dan membela kebenaran dan membangun negara republik dengan yang baik. Ya. Ini Ustadz Malah, Ustadz Mujahid itu lebih pinter. Kalau kami kan hanya omong saja, ini Ustadz Mujahid jadi pondok. Baru ini. Jokowi KKN ra gelem, korupsi ra gelem. Bener enggak? Anak-anaknya mantune pilkada ya ora gelem. Kuwi per organisir sugih tenan, ora maling ya to. Nek pira Jawa kuwi pikiran dhewe, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbang kena pasal greget. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, acara demi acara telah kita selesaikan. Maka puncak acara di siang hari ini penutup, marilah